Ahlus sunnah wal jamaah itu satu, tapi besar. Satu, tapi besar satunya ini. Siapa tokoh-tokoh yang diakui oleh dunia, oleh mayoritas muslimin dunia? Siapa tokoh-tokoh yang diakui sebagai tokoh Ahlus sunnah wal jamaah? Yang pertama, sesuatu yang kada terupa, terbayang pada akal, tiadanya. Kazatihi ta'ala, seperti zat Allah. Zat Allah itu menurut hukum akal wajib ada. Wajib ada. Kenapa maka wajib? Karena kada terupa pada akal. Zat Allah itu kada ada. Akal kita kada menerima kalau Allah itu kada ada. Nah, maka adanya Allah itu wajib menurut akal. Wajib menurut akal. Nah, kudrat Al-Qadir yang Maha Kuasa itu kada berhubungan dengan yang wajib ini. Qadir yang Maha Kuasa kada ada hubungannya dengan yang wajib. Artinya apakah Allah menciptakan dirinya? Itu kada kawa demikian. Kenapa? Karena dirinya itu wajib ada. Sedangkan Qadir kada ada hubungan dengan yang wajib. Yang kedua, Qadir tidak ada hubungan dengan mustahil. Mustahil itu yang tidak terupa pada akal adanya. Yang tidak terupa pada akal adanya. Seperti anak Tuhan, bini Tuhan, sekutu Allah, itu mustahil. Karena mustahil kada terupa pada akal adanya. Nah, Al-Qadir yang Maha Kuasa ini kada berhubungan dengan yang mustahil. Kawalah Allah tuh maulah anak, sehingga ada anak Allah. Itu pertanyaan yang kada perlu ada. Kenapa? Karena kuasa Allah kada berhubungan dengan yang mustahil. Nah, lalu apa yang kuasa Allah? Allah itu Maha Kuasa kepada tiap-tiap yang jaiz, yang mungkin. Apa itu jaiz mungkin? Sesuatu yang boleh ada, boleh tiada, macam kita-kita nih, alam semesta ini. Nah, itulah hubungannya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa mencipta alam semesta. Artinya boleh Tuhan meniadakan, boleh Tuhan menciptakannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Al-Qadir, Allah yang Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang jaiz. Sesuatu yang jaiz, bukan yang wajib ada, bukan yang mustahil. Tetapi Allah itu Maha Kuasa menciptakan sesuatu yang jaiz, yang mungkin. Para muhibbin rahimakumullah, warada fil Quran ismullah Al-Qadir sab'u marrat. Di dalam Al-Quranul Karim disebut nama Allah Al-Qadir ada 7 kali. Nah, lalu karena Al-Qadir ini ada dalam Quran, maka kita wajib percaya bahwa ini Al-Qadir asma daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di Quran, minha, setelahnya di dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan nama Allah Al-Qadir, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd, ila akhir ayat.
Artinya, katakan wahai Rasulullah kepada umat engkau, sampaikan, dia Allah kuasa, qadir, dia Allah kuasa mengirim atas kalian azab. Allah tuh kuasa mengirim azab kepada kita dari atas. Allah kuasa mengirim azab kepada manusia ini mulai atas dikirim, seperti yang dikirim Tuhan kepada pasukan Abraha. Pasukan Abraha, burung ababil membawa batu-batu kerikil jahanam dijatuhkan kepada mereka. Ini Allah kuasa mengirim azab kepada manusia yang menentang Allah dengan azab mulai atas atau dari bawah. Allah kuasa mengirim azab dari bawah, seperti yang dikirimnya kepada Qarun. Qarun dari bawah, bumi menghisap, menyedot Qarun, sehingga Qarun dan istananya dan hartanya semua disedot oleh bumi. Ini Allah mengirim azab mulai bawah. Dan dia Allah itu kuasa menjadikan kalian berkelompok-kelompok, bermazhab-mazhab, bergolongan-golongan. Allah jadikan kita ini berkelompok-kelompok, berpartai-partai, bergolongan-golongan, bermazhab-mazhab. Nah, ini satu bentuk ujian Allah. Dan dia Allah kuasa menjadikan kalian berperang saudara. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang kekuasaannya mengirimkan azab kepada manusia dengan 4 macam jenis azab. 1, azab turun dari atas kayak pasukan Abraha. 2, azab turun dari bumi dihisap macam Firaun, Qarun. Qarun bisa Allah jadikan azab itu berupa manusia berkelompok-kelompok, ada menyatu, artinya itu azab juga. Kita aja serumah lain mazhab, nyaman di rumah. Kita serumah nih lain mazhab, itu azab. Saya pun berkunut, saya pun kada, maka serumah. Saya pun bertahlil, saya pun hendak bertahlil. Nah, itu azab dari Allah. Allah kuasa mengirim azab berupa itu. Dan yang keempat, Allah menerangkan kuasa mengirim azab berupa perang saudara sesama muslim, artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'awtu rabbi ayyadfa'a an ummati arba'a farafa'anhum musnatain wa aba ayyarfa'a sanatain. Tadi Allah menjelaskan kemampuan kekuasaannya mengirim 4 azab tadi, 4 jenis azab. Lalu ya Nabi kita, aku mau usul berdoa kepada Allah bahwa Allah jauhkan daripada umatku 4 macam azab itu. Karena Nabi kita mendengar bahwa Allah itu kuasa mengirimkan azab seperti demikian tadi, lalu Nabi kita minta kepada Allah supaya umatku jangan diazab dengan azab yang 4 macam tadi, macam Abraha, macam Qarun, berkelompok-kelompok, kada menyatu, dan perang saudara. Lalu ya Nabi kita, Allah izinkan aku minta 2.
tapi aku kada diizinkan minta dua yang lainnya. Yang diizinkan Allah, permintaan Nabi itu adalah azab dari atas. Artinya dijamin umat Nabi kita ini kada akan ada azab macam Abraha itu. Kayak apapun umat Nabi kita ini ingkarnya kepada Allah, itu sudah dijamin melalui permintaan Nabi kita kada akan ada azab pengiriman burung ababil itu. Nah, selamat kita dari situ. Yang kedua yang diterima Allah, permintaan Nabi kita ini dihindarkan dari azab dihisab bumi. Artinya bahwa umat Nabi kita ini bagaimanapun ingkarnya kepada Allah kada akan diazab macam Qarun. Qarun itu tiap hari sampai sekarang masih turun terus ke dalam bumi sampai hari kiamat dihisabnya. Nah, ini dijamin oleh Allah karena doa Nabi kita bahwa umat Nabi kada akan bakal dikirim azab macam Qarun tadi. Lalu biar Nabi, Allah kada mengizinkan aku minta yang dua lainnya. Apa yang dua lainnya? Satu, berkelompok-kelompok, bermazhab-mazhab, berpartai-partai. Dan yang kedua, perang saudara. Itu kada Allah izinkan aku minta, terhindar dari itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, la taftariqanna ummati ala 73 firqah wa wahidatun bil jannah wa 72 finnar. Lalu akhirnya ujar Nabi, umatku ini tercerai-berai menjadi 73 kelompok, 73 partai, 73 mazhab. Hanya satu yang masuk surga, 72-nya finnar, dalam neraka. Jadi mazhab umat Nabi kita, artinya orang Islam, ini umat Nabi kita berkelompok-kelompok sampai 73 kelompok ini, satunya yang selamat, yang lainnya ke neraka. Karena ini umat Nabi kita, ke neraka tentu ada kekal dalam neraka, pasti dibangkit satu saat karena umat Nabi kita, umat Islam. Nah, siapa yang satu kelompok yang selamat itu? Ialah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini satu-satunya kelompok yang selamat yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita berkelompok-kelompok ini, gak mazhab-mazhab ini. Kenapa? Karena memang Allah kalau mengizinkan Nabi untuk minta umat Nabi satu kelompok, satu pendapat saja, sehingga terjadilah sedemikian rupa banyak mazhab, banyak kelompok di antara kita ini. Cuma dari sekian banyak kelompok itu hanya satu yang selamat fil jannah, di surga, ahlus sunnah wal jamaah. Para muhibbin rahimakumullah, ahlus sunnah wal jamaah itu satu, tapi besar. Satu, tapi besar satunya ini. Nah, siapa tokoh-tokoh yang diakui oleh dunia, oleh mayoritas muslimin dunia? Siapa tokoh-tokoh yang diakui sebagai tokoh ahlus sunnah wal jamaah? Nah, pertama yang diakui Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ini Imam Abu Hanifah, pemimpin mazhab Hanafi. Ini diakui beliau sebagai tokoh ahlus sunnah wal jamaah. Terbanyak pengikut beliau ini di daerah Asia Selatan, Pakistan, India.
Ahlus Sunnah wal Jamaah salah satunya adalah Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Apa di antara ajaran beliau? Ini pasti ajaran Ahlus Sunnah, karena beliau tokoh Ahlus Sunnah. Ajarannya ajaran Ahlus Sunnah. Ajaran beliau antara lain tidak ada kunut dalam sembahyang subuh. Tidak ada kunut dalam sembahyang subuh. Jadi subuh kada kunut. Orang mazhab Hanafi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya lagi ajaran beliau tahlilan itu pahalanya sampai kepada mayit. Pahalanya sampai kepada mayit. Kita bertahlil, kita hadiahkan pahalanya agar disampaikan Allah kepada fulan bin fulan. Itu menurut mazhab Hanafi sampai. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah diakui oleh dunia. Jadi kalau ada orang-orang bertahlil, ini sampai. Dan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tokohnya itu Imam Hanafi. Imam Hanafi diakui sebagai salah seorang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang kada bakunut subuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan di luar Ahlus Sunnah. Orang kada bakunut sembahyang subuh termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mazhab Hanafi demikian. Jadi jangan dipadahkan orang baru bakunut itu kada Ahlus Sunnah, bukan. Orang kada bakunut sembahyang subuh masih dalam Ahlus Sunnah, karena itu dalam mazhab Hanafi. Di antara tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi yang diakui dunia, Imam Malik bin Anas, pemimpin mazhab Maliki. Nah ini diakui oleh dunia, beliau salah seorang tokoh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara ajaran beliau, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian Fatihah. Ajaran sidin, Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian Fatihah. Jadi biasa bayang Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kada perlu Bismillah, karena itu bukan Fatihah. Ini mazhab Maliki, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang sembahyang dan Bismillah itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara ajaran lagi daripada mazhab Maliki, banyu atau air mustamal itu masih bisa dipakai berulang-ulang untuk wudu, mandi junub dan sebagainya. Jadi orang mazhab Maliki ini banyu segayung halus cukup dibawa kubuk-kubuk di situ. Jam kita kan dua kulah, maka sekulah menyakau bukdun bercukup itu. Mazhab Malik ini segala halus yang awas dulu. Nah jadi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mazhab Maliki. Di antara tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi yang diakui dunia, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i. Apa sebagian ajaran Imam Syafi'i? Subuh mesti bakunut. Subuh mesti bakunut. Jadi orang bakunut subuh itu bukan bid'ah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i yang menghulukan, dan situ diakui oleh dunia. Oleh dunia mengakui sebagai tokoh, salah seorang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bakunut subuh. Dan salah satu ajaran beliau lagi bahwa tahlilan itu kada sampai lawan mayit. Ini Imam Syafi'i. Jadi Al-Fatihah kada sampai di sini itu. Jadi orang-orang yang memakai ini bahwa kada perlu tahlil, kada sampai, itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Imam Syafi'i yang berpendapat demikian. Satu lagi tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkenal di dunia, Imam Ahmad bin Hambal
atau imamnya mazhab Hambali. Nah, di antara ajaran beliau tidak ada qunut subuh. Antara ajaran beliau lagi sembahyang berjamaah itu wajib hukumnya. Nah, jadi semua itu ahlu sunnah wal jamaah. Orang kada qunut masih ahlu sunnah wal jamaah. Orang bertahlil masih dalam kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kada perlu sesama ahlu sunnah wal jamaah ini saling salah menyalahkan, karena imamnya masih imam ahlu sunnah wal jamaah. Qunut silahkan, anak kada silahkan, kada keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau ada orang mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq itu kafir, nah ini di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada kena orang mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq itu kafir, Sayyidina Umar itu kafir, ini di luar ahlus sunnah wal jamaah. Karena tidak ada satupun tokoh-tokoh ahlus sunnah yang mengatakan demikian. Nah, jadi jar Nabi tadi yang selamat cuma satu, ahlus sunnah wal jamaah. Bujur satu cuma gana nih, luas. Mazhab Maliki ada di sana, mazhab Hambali ada di sana, mazhab Syafi'i ada di sana, luas. Nah, jadi sesama ahlus sunnah, sama-sama pada ahli surga menjar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akibat dari apa? Dari tidak diizinkannya Nabi minta kepada Allah umat beliau dijadikan satu kelompok. Lalu bermacam-macam ini terjadi. Mestinya sama ahlus sunnah ini kada mau bahwa mestinya, karena sama pada ahlus sunnah. Nama bahwa itu bukan ahlus sunnah. Memandangan Tuhan di senior itu mau bahwa kita. Memandangan Tuhan di mana? Di langit itu mesti kita bahwa. Tapi di luar ahlus sunnah. Kalau perkara nampak qunut, ada tahlil itu pada perlu membawa, karena sama-sama dalam rangkuman ahlus sunnah wal jamaah. Itu mestinya. Nah, kemudian yang terakhir, Nabi kada diizinkan minta kepada Allah. Umat beliau ini perang saudara. Nabi itu minta kepada Allah supaya umat beliau yang sampai perang saudara. Kalau ini perang orang kafir musuhnya, yang sesama Islam, itu pun kada diberiakan Allah juga. Nah, sehingga terjadilah sampai sekarang peperangan perang saudara sesama muslim itu. Kapan mulainya kita perang saudara? Mulai perang Jamal antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Perang habis terjadi perang antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Muawiyah. Puluhan ribu kaum muslimin yang mati. Sampai sekarang masih terjadi peperangan saudara di Suriah, di Yaman, dan di mana-mana. Kenapa? Karena Allah kada mengizinkan Nabi kita untuk minta kada perang saudara itu.